Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan materi pertemuan terakhir pada mata kuliah teknologi sediaan liquid dan semi solid dengan Ibu ya. CPOB dan CPOTB. Nanti pada setelah UTS itu sama Pak Wildan ada juga CPOB dan CPOTB, bahkan nanti ada CPKB. Tetapi itu sudah bentuk sediaannya adalah semi solid ya. Oke, kita lanjut. Diharapkan nanti setelah perkuliahan ini kita mahasiswa dapat mengetahui apa itu CPOB dan CPOTB, baik itu definisi atau fungsinya nanti bagi TTK ya. Kemudian mahasiswa tahu apa saja aspek-aspek dari CPOB dan CPOTB pada sedia liquid. Dan yang terakhir itu mengetahui peran TTK pada aspek-aspek CPOB dan CPOB tersebut ya. Oke, kita lihat yang pertama definisi. Mungkin sebelum definisi yang panjang ini, CPOB cara pembuatan obat yang baik, CPOTB cara pembuatan obat tradisional yang baik. Jadi bedanya di sini adalah CPOB untuk obat modern, sedangkan CPOTB itu adalah untuk obat tradisional. Jadi ada pembedanya di T. T berarti tradisional, berarti tanpa T adalah obat modern atau obat konvensional atau obat yang kebanyakan beredar di masyarakat dan itu tersedianya atau bahkan penggunaannya itu dari dokter gitu ya. Oke, dari definisi atau makna kepanjangannya itu tadi berarti yang berperan di sini adalah produksi atau pada saat pembuatannya ya. Pembuatan kan secara apanya lagi itu adalah produksi ya, cara pembuatan obat yang baik atau cara produksi obat yang baik. Berarti cara bagaimana cara untuk bisa menghasilkan suatu sediaan obat baik itu yang modern dan obat tradisional itu yang baik. Yang baik itu bagaimana? Yang bisa menjamin mutu dari obat yang dihasilkan tersebut baik secara fisik, bagus dia jadi dia kemudian efektif digunakan sama konsumen ya. Ingat untuk evaluasi itu kan ada evaluasi stabilitas fisik sama biofarmasi. Nah, di CPOB dan CPOTB ini dua aspek itulah aplikasinya. Jadi saat dievaluasi nanti saat udah dicetak, misalnya buat tablet itu udah bagus bentuk tabletnya atau membuat larutan itu sudah jadi sediaan larutannya itu tanpa ada pengotor, BJ-nya sesuai. Kemudian pH-nya juga sesuai, viskositasnya juga sesuai. Nah, dilanjutkan ke biofarmasi atau efektivitasnya. Saat dikonsumsi, bisa enggak dia misalnya untuk antipiretik, bisa enggak dia menurunkan panas dari si pasien. Atau nyeri, bisa enggak dia mengurangi nyeri, meredakan nyeri yang dirasakan oleh pasien saat menggunakannya tadi. Ya. Oke, intinya adalah aspek pembuatan, kegiatan produksi baik obat modern maupun obat tradisional. Nah, mungkin bisa dilihat di sini, ini adalah alur dari suatu kegiatan produksi. Yang pertama itu adalah penimbangan dan pengolahan, kemudian kegiatan pengemasan, pengawasan selama proses atau in process control, kemudian dihasilkan suatu bahan atau produk yang ada 3 diterima tapi ada perlu pemulihan, bahkan ada ditolak total ya, yang memang tidak bisa dilanjutkan untuk diedarkan. Nah, yang diterima itu dilakukan karantina, disimpan dulu, dievaluasi dulu, kemudian baru diserahkan untuk dibuatkan catatan pengendalian pengiriman obatnya gitu ya, dikirim kemana gitu ya. Intinya ini dari tahap membuatnya sampai ke masuk dia ke apotik ya, di apotik ataupun instalasi farmasi di rumah sakit ya. Kalau kita ingat lagi saat praktikum farmasetika dasar mulai menggerus ya, mulai dari menggerus. Ini bahan-bahan udah standby semuanya, serbuk-serbuknya gitu ya, mau pengenceran hasil pengenceran juga sudah selesai, itu digerus, kemudian sampai dibungkus di perkamen sampai diserahkan ke asisten nanti ngecek kesesuaiannya, jumlahnya, etiketnya, kalau sudah oke bisa diterima, kalau tidak nanti bisa dikurangi nilainya, etiketnya kurang lah, jumlah sediaannya kurang. Nah, itu masuknya ke fase yang dihasilkan produk ini ya. Kemudian nanti kalau yang oke,
nanti si asisten menyimpan kemudian menilainya ya. Oke, nah nilai itulah nanti yang diolah untuk hasil praktikumnya. Itu gambarannya kalau kita di labor ya. Nah ini yang secara produksi yang secara umumnya. Jadi mulai dari pengerjaan awalnya nanti sampai dikirimkan ya. Oke. Nah ini adalah latar belakang CPO-TB ya. Mungkin ada pertanyaan, latar belakang CPOB-nya mana? Kenapa langsung yang obat tradisional gitu ya? Kenapa yang tidak di obat modern dulu? Nah, kenapa slide ini yang ditampilkan? Karena kan obat tradisional. Obat tradisional yang diketahui itu adalah jamu ya, jamu, fitofarmaka atau obat-obat standar. Definisinya dulu jamu kakaknya yang paling awal. Pengobatan yang dilakukan secara empiris, yang dilakukan turun menurun gitu ya. Ya empiris berdasarkan nenek buyutnya ya seperti ini dilanjutkan sampai sekarang. Nah, yang dikhawatirkan regenerasi berganti gitu ya 10, 20, 50 tahun kemudian masih tetap digunakan juga, cuma ya bisnis lah namanya ya, dikhawatirkan nanti biar lebih cepat lagi efeknya. Yang diketahui kan kalau obat tradisional beda dengan obat modern yang pertama itu adalah efeknya ya. Kalau obat modern itu langsung terasa bisa efeknya 15 menit, itu paling cepatnya. Kalau obat tradisional nggak bisa seperti itu. Dia akan digunakan terus menerus dalam jangka waktu lebih lama daripada yang obat modern. Kalau obat modern mungkin seminggu 3 hari udah beres tanpa perlu digunakan lagi. Tapi kalau obat tradisional, nah itu dia secara terus menerus. Nah sekarang yang dikhawatirkan adalah di penyalahgunaan. Nanti ditambahkannya lah BKO, bahan kimia obat. Misalnya sebagai anti rematik gitu ya, ditambahkan nanti zat aktif secara yang sintetis ya, metilprednisolon lah, prednison lah, segala macam. Ini bahan-bahan alam ya juga nanti, tapi ditambahkan juga nanti obat modern atau obat sintetis. Nah itu yang dikhawatirkan. Yang namanya obat tradisional itu bebas tanpa adanya bahan sintetis. Dia betul-betul hanya bagian dari tanaman, atau daun, akar, batang, nanti penggunaannya ini diseduh, ataupun ada yang kapsul gitu ya, tanpa adanya serbuk-serbuk obat yang ada di labor, yang mungkin bisa dilihat pada saat praktikum kemarin gitu ya. Itu nggak boleh dicampurkan ke bagian obat tradisional, karena tradisional dia seharusnya itu murni hanya bahan-bahan dari alam. Nah, makanya di CPO-TB dibuat juga lah suatu peraturan yang mengatur tentang produksi obat tradisional ini, karena dikhawatirkan adanya penambahan bahan kimia obat, bahan-bahan farmasetik, atau bahkan yang dikhawatirkan kontaminasi ya. Kalau di obat modern udah jelas dia yang tidak perlu dikhawatirkan ada, tidak mungkin di obat modern ada penambahan obat tradisional. Yang ada itu kebalikannya, obat tradisional ditambahkan obat modern. Tujuannya untuk apa? Supaya memberikan efek yang lebih cepat atau bahkan sama dengan obat modern. Jadi mungkin di keluarganya kalau ada yang bilang dia jamu tapi efeknya dirasakan lebih cepat, itu perlu dikhawatirkan, perlu diselidik itu memang asli pure isinya jamu saja, obat alami saja, atau ada obat kimia tambahannya. Ya, kalau ada berarti dia tidak boleh digunakan, jangan digunakan, karena itu tadi obat tradisional kan penggunanya terus menerus, yang dikhawatirkan efeknya adalah ke lambung, ke ginjal dan sebagainya ya. Oke, kita masuk ke ruang lingkup. Nah, kita membahas ruang lingkup ini artinya batasan penggunaan dari CPOB dan CPO-TB ini. Siapa sih atau apa sih yang dikenakan dari batasan penggunaan dari CPOB dan CPO-TB? Oke, kita lihat yang pertama itu adalah di CPOB, industri farmasi yang memproduksi obat dan bahan baku obat. Udah jelas lah ya, PT-PT besar gitu, Kimia Farma, Kalbe Farma, yang farma-farma yang diketahui itu. Nah, kemudian lembaga lain yang memproduksi sediaan radiofarmaka ya, radiofarmaka. Seperti untuk obat-obat kanker gitu ya. Kemudian instalasi farmasi rumah sakit yang melakukan proses pembuatan obat untuk keperluan pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang bersangkutan. Artinya poin ketiga ini, instalasi farmasi rumah sakit dia memproduksi obat hanya untuk digunakan pada pasien yang berobat di rumah sakitnya, tidak boleh diberikan kepada pasien yang membawa resep dari luar, artinya bukan resep dari rumah sakit itu sendiri ya.
nanti bisa ketemu pada saat PKL di salah satu rumah sakit yang menjadi tempat lokasi PKL-nya, itu mereka memang memproduksi kapsul. Jadi racikan dari beberapa jenis tablet itu mereka kapsulkan sendiri. Tujuannya apa? Untuk mempercepat proses pelayanan. Jadi sudah mereka sediakan sehari itu misalnya 1000 kapsul, nah itu akan diedarkan ke dalam satu hari pemakaian pasien. Ya, oke, itu yang CPOB. Kemudian CPOTB. Siapa sih yang wajib dikenakan batasan dari CPOTB ini? Itu adalah IOT atau IKOT yang memproduksi obat tradisional. Apalagi nih IOT dan IKOT. Jadi IOT itu adalah industri obat tradisional. IKOT industri kecil obat tradisional. Nanti ada UMOT lagi, usaha menengah obat tradisional. Ya, jadi ada istilah-istilah itu. Ya. Nah, jadi yang wajib dikenakan CPOTB ini adalah industri obat tradisional dan industri kecil obat tradisional. Kalau jamu, Bu, ya jamu gendong itu, atau jamu naik sepeda, atau bahkan usaha seduhan toko-toko obat tradisional itu nggak perlu dikenakan di aspek CPOTB, ya. Jadi itu maksudnya ruang lingkup ya, yang instansi apa atau pedagang yang bagaimana yang dikenakan dari CPOTB atau CPOB ini. Oke, kita lanjutkan prinsipnya. Pada prinsipnya, produksi hendaklah dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan dari CPOB atau CPOB tersebut, di mana akan menjamin produk yang dihasilkan itu memenuhi persyaratan mutu serta memenuhi ketentuan izin pembuatan dan izin edarnya. Ya. Pokoknya ngomong CPOB sama CPOTB itu mutu obat yang dihasilkan itu sesuai dengan apa, ketentuan-ketentuan atau aspek-aspek dari si CPOB sama CPOTB tersebut, sehingga dia lolos edar. Pokoknya dia sampai beredar itu sesuai semua ketetapannya, gitu ya. Oke, nah ini adalah dasar hukumnya. Untuk CPOB itu ada pedoman CPOB tahun 2012 yang telah diperbarui di tahun 2018 atau bahkan nanti di 2020 juga sudah ada. Ini cukup diketahui saja ya, karena TTK ya itu tadi ya, hanya tahu mau di-download itu boleh pedoman cara produksi obat yang baik gitu ya, ada di Google ya, download. Kemudian CPOTB itu yang terbaru juga di tahun 2020 ya, tentang persyaratan teknis cara pembuatan obat tradisional yang baik ya. Googling aja nih nanti nih. HK 03123 sekian. Mana tahu nanti setelah selesai perkuliahan di D3 ini ada yang mau buat toko obat sendiri gitu ya kan. Sebagai TTK udah punya Serkom, STR TTK itu sudah bisa buat toko obat. Nah, langsung sebagai penanggung jawabnya ya, sudah bisa. Tapi hanya levelnya toko obat. Itu pun hanya batasannya obat bebas terbatas. Ke atas tidak boleh. Obat-obat resep itu tidak bisa ya. Nah, sehingga bisa dimanfaatkan ke obat tradisional. Mana tahu ada sekarang yang hobi meminum jamu-jamuan gitu, nanti bisa dilanjutkan buat usaha sendiri ya. Oke, ini masih dasar hukumnya. Produksi obat tradisional dan modern dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatan wajib berpedoman pada CPOB atau CPOTB. Industri kecil obat tradisional menerapkan CPOTB secara bertahap sesuai kemampuan industrinya ya. Jadi pada awalnya yang wajib untuk CPOTB itu adalah IOT, industri obat tradisional. Tetapi yang di bawahnya yang usaha dengan bukan saham ya, tapi biaya awalnya itu lebih kecil daripada IOT itu sedikit secara bertahap itu wajib menerapkan CPOTB ya. Jadi tidak langsung, yang langsung itu adalah industri obat tradisional. Produsen yang telah menerapkan CPOB atau CPOTB akan diberikan sertifikat sesuai dengan bentuk sediaannya. Jadi ujung-ujungnya CPOB dan CPOTB ini sama seperti nanti setelah tamat di D3 ini, setelah menyelesaikan UKOM, nanti mahasiswa jika lulus UKOM itu dia dapat sertifikat kompetensi. Di situ dinyatakan bahwa saudara mahasiswa itu sudah kompeten untuk bisa buat toko obat.
atau bekerja sebagai TTK. Nah, di CPOB dan CPOTB ini artinya industrinya tadi sudah punya sertifikat layak memproduksi obatnya tadi, gitu ya. Jadi ujung-ujungnya pemenuhan ketetapan CPOB dan CPOTB itu adalah dapat sertifikat. Nah, sertifikatnya ini sesuai dengan bentuk sediaannya apa. Membuat tablet apa gitu ya, itu sertifikatnya satu. Kemudian contohnya paracetamol gitu, mungkin tablet paracetamol, nanti sirup paracetamol itu beda lagi sertifikatnya, jadi tidak sama. Jadi sertifikat berdasarkan sesuai bentuk sediaan dari obatnya. Sertifikat dapat dibatalkan bila ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan selanjutnya. Nah, dibuat itu ada juga hal-hal yang bisa membuat dia dibatalkan. Lanjut kita ke manfaat CPOB dan CPOTB. Dari definisinya tadi saja bisa diketahui bahwa manfaatnya bagi industri, dia dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen sehingga konsumen itu loyal membeli obat ya atas merek dia gitu ya. Obat dagang merek produksi dari PT dia atau perusahaan dia. Nah, kalau bagi konsumen ya itu tadi yakin dia bahwa obat yang dikonsumsinya ini aman dan efektif gitu ya, sehingga dia mau beli obat, percaya dia pada obat itu untuk bisa terus-menerus dikonsumsinya. Ya, jadi timbal baliknya sinergis ya untuk industri dan bagi konsumennya. Oke, kita masuk ke istilah-istilah umum dari CPOB dan CPOB ya. Nah, ini definisi lengkapnya itu nanti bisa di googling saja. Oke, silakan mungkin dicatat, kalau mau dicatat Ibu akan jelaskan secara singkatnya saja. Kalau bahan awal itu adalah seluruh bahan termasuk alat yang digunakan pada saat akan memproduksi suatu bentuk sediaan. Kemudian bahan baku hanya bahan-bahan yang digunakan sehingga terbentuklah suatu sediaan. Bedanya di mana? Kalau saat praktikum kita akan menyediakan timbangan, lumpang, stamper, sendok dan sudip. Itu maksudnya dan satu lagi selain yang bahan-bahan tadi itu adalah zat aktifnya tentunya gitu ya. Serbu A, serbu B, serbu C itu standby semuanya di meja. Itu namanya adalah bahan awal. Nah, bahan baku yang mana? Ya, hanya bahan-bahan pada resep kita tadi aja. Ya, resipe 1, 2, 3 digerus jadikan bentuk pulveres atau pulvis. Nah, itu yang disebut dengan bahan baku. Lanjut kita ke bahan pengemas. Nah, ini ada 3 bahan pengemas. Yang namanya pengemas ya bungkusnya lah ya. Nah, bungkusnya itu ada yang primer, sekunder, dan tersier. Kalau primer itu langsung berkontak dengan obat yang dibuat ya. Kalau seperti pulveres kemarin, yang primernya tentu adalah di perkamen. Kalau yang di liquid itu adalah botol ya. Kemudian yang sekundernya itu adalah kalau di liquid kotak botolnya nanti gitu ya. Kalau yang di pulveres plastik obatnya. Kemudian yang di tersier kotak obat atau dus obat dengan jumlahnya yang lebih banyak, dia bisa menampung kotak-kotak sekunder tadi. Oke, lanjut kita ke produk ruahan. Produk ruahan kalau di liquid ini adalah pada saat mengisikan ke dalam botol. Ya, produk antara itu adalah yang sudah diberi etiket. Nah, kemudian yang produk setengah jadi masih perlu ada proses lanjutannya. Misalnya di liquid ini penambahan buat mucilagonya sudah gitu ya, nanti penambahan bahan-bahan yang lainnya. Oke, kalau produk jadi yaitu yang satu utuh, satu sediaan posio, emulsi atau suspensi. Tanggal produksi, nah di botol obat atau di apapun barang-barang yang kita beli, kita wajib cek itu ya. Dan juga seharusnya itu tertera produksi dan expire-nya. Jadi dibuat kapan, expire-nya kapan ya. Biasanya dalam rank 2 atau 3 tahun masa produksi ke masa expire-nya. Nah, jadi itu disebut dengan tanggal daluarsa produksi ya. Pada saat dia diproduksi, tanggal daluarsa ya kapan jarak waktu dia daluarsanya. Oke, kemudian batch. Batch itu adalah
untuk satu kali siklus produksi ya. Penamaan atau istilah untuk satu kali siklus produksi. Misalnya kita akan buat 100 botol. 100 botol itu yang disebut dengan satu batch. Berarti nomor batch-nya itu sama ya. Nah, lot itu adalah dari 100 botol tadi kita buatnya bertahap. Satu kali buat itu adalah 10 botol. Milinya gitu ya, milinya itu 1 liter itu masing-masing botolnya 100 mili, berarti itu yang disebut dengan satu lot. Jadi lot itu adalah bagian dari batch ya, berarti untuk membuat 100 batch tadi diperlukan 10 lot, jadi nomor lotnya itu beda-beda ya. Validasi ini berkaitan dengan penetapan kadarnya ya, di metode penetapannya. Nanti ini pada aspek sifat fisikokimia obatnya ya. Jadi divalidasi misalnya zatnya ini dicek kesesuaiannya berdasarkan monografinya. Kalau sesuai bisa dilanjutkan. Kemudian kualifikasi dan spesifikasi ini grade-nya gitu ya. Atau kalau beli barang ada yang ori, KW grade berapa gitu ya. Nah itu termasuk di kualifikasi dan spesifikasinya. Spek kali ya, kalau beli HP mau beli laptop, speknya saya mau berapa giga, memorinya, RAM-nya gitu ya, atau megapiksel dari si kameranya. Oke, lanjut kita ke aspek-aspek. Jadi ini adalah aspek-aspek dari CPOB dan CPOTB ya. CPOB itu lebih banyak daripada di CPOTB, tapi sebenarnya hanya penggabungannya saja nanti di CPOTB. Oke, kita akan lihat dari penjelasan dari masing-masing aspeknya. Karena kita ngomongnya tadi adalah produksi menghasilkan mutu yang baik, tentu adalah yang pertama sistem mutu dari suatu industri ya. Nah di sini di aspek-aspek ini kita sekalian akan membahas apa sih peranan TTK tahu tentang CPOB sama CPOTB ini ya. Oke, yang pertama itu mutu. Yang berperan di sini adalah seorang apoteker. Jadi dia sebagai penanggung jawab mutu ya, quality assurance-nya ya, ada QA. Intinya dia akan mengatur dari awal sampai akhir suatu produk gitu ya. Dia buat SOP-nya atau aturannya. Yang pertama seperti ini. Nah, yang di bagian produksinya harus mengikuti tahapan-tahapan yang sudah ditetapkannya tadi. Kemudian kalau ada nanti ternyata keluhan obatnya punya misalnya ada penarikan kembali lah ya. Seperti albotil mungkin gitu ya. Ditemukan ada beberapa bahan ada beberapa kondisi pasien yang malah lebih parah jadinya setelah menggunakan itu. Nah itu ditarik lagi gitu ya. Yang bertanggung jawab memperbaikinya atau kepada siapa dilaporkan itu adalah kepada QA-nya tadi ya, yang menetapkan mutunya tadi. Oke, lanjut kita ke personalia. Pada CPOB personalianya itu penanggung jawabnya itu minimal terdiri dari 3 orang apoteker ya. Jadi ini tadi quality assurance, quality control, dan bagian produksi. Nah pada CPOTB minimal 1 orang atau apoteker yang dibantu oleh TTK atau minimal seorang TTK yang sudah berpengalaman. Jadi nanti saudara mahasiswa setelah lulus bekerja di pabrik udah sekian tahun, kemudian mau buka industri obat tradisional itu boleh sebagai penanggung jawabnya. Nah, kalau di CPOB TTK-nya di mana? Iya, ini kan yang apoteker yang penanggung jawabnya, tentu dia dibantu oleh TTK. Artinya tenaga teknis kefarmasian adalah yang akan membantu pekerjaan dari seorang apoteker. Di mana? Di bagian produksi biasanya ya, karena dia akan bagian mencampurnya gitu ya. Nah, buat bagian merancangnya itu adalah kegiatan dari seorang apoteker. Oke, kita ke aspek selanjutnya, bangunan dan fasilitas ya. Yang jelas kalau modern semuanya sudah harus modern semuanya. Tidak boleh adanya hewan-hewan bahkan pengganggu atau pengotor-pengotor yang dapat merusak mutu dari sediaan obat. Nah, kalau di CPOTB karena bahan aktifnya adalah dari alam, tentu kemungkinan dia akan insektisidanya banyak, fungisida atau tumbuhnya jamur itu akan ada. Nah, sehingga diperlukan
bahan-bahan untuk membasmi serangga atau si jamur tadi gitu ya. Nah kalau CPOB mana ada yang seperti itu ya, harus bebas, tidak boleh sama sekali ada kemungkinan itu terjadi. IPAL, instalasi pembuangan air limbah ya. Jadi kepanjangannya itu adalah instalasi pembuangan air limbah. Mudah-mudahan di angkatan ini nanti kondisi pandemi sudah tidak ada, bisa kunjungan industri itu ke Jawa ya. Nanti akan dibawa ke beberapa industri, dilihat langsung nih bagaimana industri tersebut beroperasi. Sampai nanti bisa dilihat bagaimana cara mereka membersihkan air limbah mereka agar bisa dibuang. Jadi tidak bisa langsung ujuk-ujuk limbahnya itu dibuang, mengotori lingkungan sekitar ya. Kecuali kalau di daerah itu hanya ada pabrik dia aja, tidak ada masyarakat umum. Tapi nggak akan mungkin ya. Jadi sehingga limbah yang dihasilkan tadi harus diolah terlebih dahulu baru bisa dibuang. Ya. Oke, aspek peralatan. Nah kalau tadi bangunan, peralatan juga seperti itu, harus semuanya modern, tidak boleh ada yang tradisional-tradisional. Dari kayu lah, dari asbes lah segala macam. Nah kalau di CPOTB itu masih diperbolehkan ya. Oke, ini contohnya ya apa-apa saja ya. Contoh ini sini perkakas kayu, periuk tanah ya, sesuai lah untuk pembuatan obat tradisional yang akan dibuat, untuk sediaan yang akan dibuat. CPOTB tidak boleh menggunakan alat bertekanan tinggi. Kalau di CPOB memang harus gitu ya, demi menghasilkan hasil yang lebih baik, produk yang lebih baik. Nah, kemudian kawat asbes ya. Nah, yang sudah di praktek farmakologi mungkin ada yang memanaskan bunsen, itu disebut dengan kawat asbes. Nah, itu pada CPOTB itu masih diperbolehkan adanya penyaring dari asbes. Kalau CPOB sama sekali tidak diperbolehkan. Kemudian juga penempatan dari peralatan ini, kalau di CPOB satu ruangan itu satu alat ya, kecuali dia nanti ada nyambung, tapi nyambungnya itu nanti disekatnya itu dibuatkan misalnya hanya seukuran pipanya saja. Kalau di CPOB boleh di dalam CPOTB boleh di dalam satu ruangan itu ada beberapa mesin atau alat yang digunakan untuk produksi. Oke. Ya banyak untuk yang peralatannya, sumber bukunya tentu beda lagi ya. Kalau di sintetis itu kita pakai FI, nah kalau CPOB itu ada Farmakope Herbal ya, FHI, Farmakope Herbal Indonesia atau Materia Medica Indonesia. Oke, ini adalah di aspek peralatan dan ini sekaligus untuk produksinya ya. Kenapa Ibu tampilkan ini? Karena sebagai TTK nanti di S1 juga Ibu tampilkan ini. Ini sebenarnya pembelajaran dasarnya gitu ya untuk registrasi. Kan tadi untuk CPOB dan CPOTB ini adalah dari mulai pengolahannya sampai dia bisa lolos izin edar, bisa diberikan nomor izin edar sama BPOM gitu ya. Nah itu terkait dengan nomor registrasinya. Jadi produk kita itu akan ditandai sama kode apa ya. Nah di sini bedanya adalah untuk obat tradisional itu terdiri dari 11 digit, 2 huruf dan 9 angka. Kemudian kalau di obat modern 15 digit, 3 huruf dan 12 angka ya. Kemudian untuk huruf kode pertama di obat tradisional seperti bisa dilihat nih TR, TI, T itu adalah tradisional. Nah, tadi kan obat tradisional sudah diketahui itu ada 3 pengelompokan, jamu, herbal terstandar sama fitofarmaka. Itu kodenya beda-beda. Untuk jamu itu adalah TR, untuk herbal terstandar itu HT, untuk fitofarmaka itu FF. Kalau tidak percaya, cobalah jalan-jalan ke minimarket yang banyak sekarang di tepi jalan itu, lihat-lihat aja gitu ya. Beli yang lain, tapi lihat-lihat juga di bagian obat-obatnya. Minyak kayu putih lah contohnya. Sekarang minyak kayu putih bisa dilihat itu TR. Nanti kalau yang herbal terstandar, diapet atau apa itu coba lihat lagi. Fitofarmaka itu FF atau TR juga huruf depannya ya. Nah angkanya ini tak perlulah capek dihafal, mungkin cukup saja diketahui itu angka apa namanya, bukan lah ya, ini kan keluaran dari BPOM-nya, tapi huruf depannya ini
Apa bedanya gitu dengan obat yang modern. Nah, kalau obat modern DKL, GKL, GNL. Nah, yang pertama itu adalah dagang atau generiknya. Kalau DKL berarti dia obat dagang. K, huruf keduanya, kotak keduanya itu adalah golongan obatnya. K itu adalah untuk obat keras. L itu adalah obat produksi dalam negeri atau lokal. Nah, seperti itu ya. Ini juga kalau mau jalan-jalan ke apotek yang menjajakan produknya di display ya bisa dilihat-lihat, itu bisa dilihat juga, atau googling aja lah kalau gampang tak mau keluar, googling aja. Contoh salah satu ambil aja apa terserah nama obatnya, lihat kemasannya di nomor registrasinya ini. Apa sih kodenya gitu, GNL, GKL gitu ya. GPL gitu ya. Enggak pakai lama, bukan ya. Generik, psikotropika itu produksi lokal. Oke. Nah, itu pentingnya untuk slide ini, jadi mahasiswa tahu berapa digitnya masing-masing untuk obat tradisional, nomor registrasinya dengan obat modern, kemudian kode huruf depannya tadi ya. Oke, aspek ke-6 itu adalah penyimpanan dan pengiriman obat. Ini berkaitan ke bangunan, fasilitas, dan kualifikasi produk tadi. Kemudian pengawasan mutu, intinya tadi ini balik lagi seluruh proses itu dilakukan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan SOP-nya atau aturannya sama quality assurance-nya tadi ya. Kemudian ada aspek namanya inspeksi diri, artinya ini mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan sendiri gitu ya. Tujuannya untuk apa? Tahu di mana kurangnya. Ternyata selama mengerjakan ini waktunya kurang lah, hasilnya tidak sesuai gitu. Nanti bisa dievaluasi, dibuat SOP barunya atau perbaikan SOP-nya. Jadi mentang-mentang sudah punya sertifikat, misalnya sertifikat TTK gitu ya, atau apotekernya sudah punya serkomnya, surat kompetensi mereka sebagai apoteker, tetapi wajib juga melakukan mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan, sudah sesuai apa belum gitu ya. Yang sudah dipelajari seperti ini ternyata di lapangan itu ada kendala. Nah, itu bagaimana untuk cara mengatasinya. Oke. Nah, apa saja yang di aspek-aspek yang perlu diinspeksi, karyawan sendiri, bangunannya, dokumentasinya, produksinya, sampai ke pengawasan mutunya. Nah, lanjut ke aspek ke-9, keluhan dan penarikan produk kembali. Tadi sudah ada dijelaskan juga di batch gitu ya, ada produk-produk obat yang ditarik kembali. Nah, ini adalah aspek penanganan. Kalau ada nih nanti suatu penarikan kembali obat, bagaimana nasib obat tersebut gitu ya. Akan ada dua kondisinya, ditarik kemudian diperbaiki, sudah baik itu boleh diajukan izin edarnya lagi, baru diedarkan, atau ditolak, tidak bisa diperbaiki ya tidak bisa dilanjutkan, diedarkan lagi, ditariklah seluruhnya. Nah, ini biasanya tergantung sama batch berapa, karena kemungkinan kerusakan itu dia per batch-nya tadi ya. Mungkin hari Senin rusak, hari Selasa seterusnya itu baik-baik saja. Berarti yang perlu ditarik itu adalah yang produksi pada hari Senin. Oke, penarikan kembali produk ini ada yang dua dilakukan ya, volunteer sama yang mandatori. Kalau secara volunteer itu ya secara sukarela dari si pabriknya sendiri. Dia tahu bahwa produknya punya permasalahan. Nah, sebelum ada masalah di masyarakat, dia tarik sendiri dulu. Kemudian yang mandatori itu dari BPOM. BPOM nyuruh tarik produk yang sudah Anda edarkan karena ada laporan dari masyarakat bahwa begini. Seperti itu ya. Jadi penarikan kembali itu ada dua, ada yang sendiri sukarela dia narik karena dia tahu ada kesalahan sendiri dari produknya, kemudian ada yang atas suruhan ya, atau instruksi dari BPOM untuk menarik produk yang sudah diedarkannya karena ada ditemukan masalah pada masyarakat yang menggunakan. Nah, untuk keputusan penarikan kembali ini sudah seperti yang Ibu jelaskan tadi gitu ya. Bisa diperbaiki atau tidak? Kalau bisa silakan diedarkan kembali, kalau tidak ya tidak boleh diedarkan kembali, harus ditarik seluruhnya. Aspek ke-10, dokumentasi. Dokumentasi tidak hanya soal foto-foto, tetapi adalah seluruh dokumen itu tertulis. Jadi yang dikerjakan itu berdasarkan apa yang ditulis, kemudian yang
sudah dikerjakan, dituliskan kembali apa yang sudah dikerjakan. Jadi semuanya itu tertulis. Tujuannya apa? Agar penelusuran jika terjadi masalah itu jelas pada saat apa yang miss gitu ya. Rupanya rasanya kurang enak, ternyata terlupa menambahkan perasa seperti itu. Contoh ya, atau mungkin contoh-contoh kesalahan yang lainnya. Nah, apa saja jenis-jenis dokumennya itu sangat banyak sekali ya. Oke, bisa dilihat di sini. Nah, aspek ke-12 dan ke-13 yaitu ada yang pertama kegiatan al-hidayah dan validasi dan kualifikasi. Kegiatan al-hidayah ini berkaitan dengan kerjasama dengan luar negeri ya. Kemudian validasi dan kualifikasi ini berkaitan dengan metode pengukurannya gitu ya, mendapatkan datanya, kemudian melihat jenis dari produk kita tadi gitu ya. Ini produknya grade A, K, grade B gitu ya. KW berapa gitu ya. Nah, kalau untuk yang di obat modern CPOB tentu dia harus sesuai dengan, harus memang untuk yang produksi gitu ya. Bukan untuk skala laboratorium. Jadi istilahnya selama di labor ini itu tidak digunakan untuk proses memproduksi obat-obat yang beredar sekarang. Itu beda speknya gitu ya. Tentu yang lebih tinggi adalah yang untuk memproduksi obat-obat yang akan diedarkan. Kalau kita kan hanya skala untuk melatih gitu ya. Jadi digunakan yang bukan obat yang sebenarnya. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini untuk materi terakhir ini.